sampai saat ini kita ada, sebagaimana kita ada, ini semua bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tidak ada yang kita dapat berikan kepada Tuhan selain mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu mari jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, diajak kita untuk satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami merasakan berkat-Mu yang terus mengalir sepanjang minggu ini Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau berikan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ambil alih, Tuhan turut campur tangan. Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan segera mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
menyermati sepanjang kehidupan kita. Berkat Tuhan selalu mengalir, selalu ada bagi kita semua. Kita rasakan setiap harinya. Oleh sebab itu, mari tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita.
pernah berhenti sedetik pun Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dengan mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-10. Sekali lagi Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya bacakan sekali lagi. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang dikehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu menyelamatkan kau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah menghentikan langkah Tuhan. Nah, secara manusia kita berpikir bagaimana cara menghentikan langkah Tuhan. Gak ada orang yang bisa menghentikan langkah Tuhan. Nah, saudara, tapi saya memberikan tema menghentikan langkah Tuhan. Nah, tetapi kalau kita tinjau dari apa yang dituliskan oleh Alkitab dan kita jauh masuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi, maka kita dapat menghentikan langkah Tuhan dengan cara rohani. Nah, apa yang dilakukan oleh Bartimeus, seorang buta, ketika Yesus lewat, saudara, maka Bartimeus ini berteriak, berseru. Yesus menghentikan langkahnya dan memanggil Bartimeus dan menyembuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara rohani, secara ibadah, kita juga bisa menghentikan langkah Tuhan sehingga Tuhan itu berbalik kepada kita untuk menolong hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara rohani yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah berseru-seru. Atau saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berseru itu adalah, saya bisa katakan adalah salah satunya seperti berteriak gitu, saudara. Ya. Nah, kalau saudara baca di dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 49, ya, Bartimeus dia mendengar Yesus lewat. Dia mendengar bahwa Yesus dan murid-muridnya lewat di situ. Maka dia berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ketika kita berseru, saudara, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, kita pergi gereja, kita pergi beribadah, saudara, ada orang mungkin berkata kita suci, ada orang yang berkata mungkin kita sok kudus, saudara. Ada banyak sindiran-sindiran, saudara, terhadap kita, kepada siapapun, saudara, yang mungkin saudara orang lihat, oh ini orang yang rohani, orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak ejekan-ejekan, saudara, ditujukan kepada kita. Bahkan banyak orang-orang ingin kita berhenti untuk
gereja, ketika kita mau pergi beribadah, saudara, orang-orang di samping kita kadang-kadang tidak mendukung. Ada banyak orang berkata, kenapa hidupmu terus ada di gereja? Kenapa kamu menjadi pendoa siap saat? Kenapa kita mau melayani Tuhan? Kenapa kamu melayani Tuhan? Nah saudara, kadang-kadang ini menghambat hidup kita. Kadang-kadang ini mau menghambat rohani kita untuk datang dekat dengan Tuhan. Dalam perjalanan kekristenan kita, orang-orang yang ada di samping kita kadang-kadang tidak mendukung kehidupan kita. Saya tidak tahu apa tujuan mereka, apa tujuan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita patut mencontohi apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Orang menyuruh dia diam, tapi dia berteriak terus, berseru, sampai Tuhan menghentikan langkahnya dan berbalik, panggil dia dan dia disembuhkan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang banyak menegur dia supaya dia diam. Banyak orang saudara menganggap Bartimeus itu tidak penting. Dia bukan orang yang penting. Bahkan saudara, orang menganggap dia adalah orang yang di bawah, orang yang tidak layak. Orang meremehkan dia. Kadang-kadang hidup kita saudara dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tapi apakah itu menghentikan langkah kita untuk datang kepada Tuhan? Ketika kita ada di gereja, orang tidak salamin kita saudara, orang tidak menegur kita saudara. Ya orang mungkin tidak mau mendekat kepada kita. Apakah saudara saya berkata itu menghentikan langkah kita untuk berseru kepada Tuhan? Semua seruan kita didengar oleh Tuhan. Bahkan ada lagu yang berkata, mampirlah dengan doaku, Yesus menebus orang lain, kau hampiri, jangan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Nah saudara, lagu itu mengingatkan kita kepada Bartimeus. Tidak ada orang yang memperhatikan dia, tidak ada orang yang mendukung dia, tidak ada orang yang memperkenalkan dia bahwa dia adalah orang buta. Yesus sembuhkan Bartimeus. Tapi dia punya tindakan iman untuk berseru-seru sehingga langkah Tuhan terhenti. Saudara punya persoalan hari-hari ini, berserulah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melihat hidup kita, Tuhan akan membantu, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi. Seperti Bartimeus yang membuat langkah Tuhan terhenti dengan seruannya. Ia tidak menyerah dengan keadaannya. Hari-hari ini kalau saudara lihat hidup saudara, saudara lihat anak saudara, lihat keluarga saudara hari-hari ini, mungkin saudara menyerah. Tapi kita jangan kalah dengan Bartimeus. Sampai Tuhan mendengarkan doa. Ini berbicara tentang seruan yang didengar oleh Tuhan. Jangan menyerah dalam hidup ini. Tetap berjuang, tetap berdoa, tetap berpuasa, tetap membaca firman, tetap kita gereja, tetap kita nyembah Tuhan apapun keadaan kita hari-hari ini. Kalau kita mengeluh, kalau kita menceritakan kepada orang lain kesusahan kita, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah ada jalan keluar. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan jalan keluar. Seperti Bartimeus, selama ini tidak ada orang yang perhatikan dia. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan dia. Nah saudara, di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 tidak usah dibuka. Nah saudara, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ada seorang saudara
wanita, Anda yang datang saudara kepada hakim ini, dia datang terus, ya, dia tidak bosan-bosan saudara, karena dia butuh, saudara. Dan akhirnya saudara, hakim ini saudara menolong wanita ini. Nah, Tuhan juga seperti itu. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika saudara kita tidak jemu-jemu untuk datang, kita sudah bersabar dengan keadaan kita, kita tidak bosan dengan keadaan, maka apapun yang saudara minta, maka Tuhan akan memberikan. Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kita akan mendapatkan. Saudara, apa yang saudara minta hari Tuhan akan berikan bagi kita. Kalau kita tidak meminta, kalau kita saudara hari-hari ini belum datang kepada Tuhan dan kita berkata, apakah Tuhan bisa memberikan bagi kita? Saya sudah meminta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang saudara kita sebagai orang percaya meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan belum terjawab. Jangan bosan. Kita datang terus kepada Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu akan digenapi. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bartimeus berseru kepada Tuhan. Kalau dia meminta kesembuhan, itu terjadi di dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Yesus dapat membuat dia melihat. Dan itu terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita percaya ya kepada Tuhan dan kita datang kepada Tuhan, apa yang kita minta, maka Tuhan akan berikan kepada kita tepat pada waktunya. Nah, ada satu contoh di dalam Alkitab, Maria dan Marta berlutut di hadapan Yesus dan berkata, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Artinya bahwa Maria dan Marta mempunyai harapan kepada Tuhan. Dia berkata, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Itu dia percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan. Dan Yesus membangkitkan saudara Marta dan Maria. Terjadi kemuliaan. Apa yang Tuhan tidak bisa buat. Alkitab menulis bahwa Lazarus dibangkitkan. Kita melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa apa yang Tuhan tidak bisa buat di dalam hidup kita. Orang mati bisa dibangkitkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Itu yang dilakukan Tuhan. Dan kita harus percaya. Karena apa? Ada sebuah seruan di dalam hidup kita. Wanita yang datang, seorang janda yang datang berseru-seru. Ini sebuah contoh. Maria dan Marta, Bartimeus yang buta, Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan Lazarus. Bartimeus menggunakan sebuah kesempatan ketika Yesus lewat. Apakah kita menggunakan kesempatan-kesempatan di dalam hidup ini? Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi kadang-kadang kita tidak menggunakan kesempatan itu. Kita menggunakan untuk hal-hal yang lain saja. Saat kita saudara membutuhkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah kita punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan? Atau hanya kita punya kesempatan untuk menceritakan saudara masalah kita dengan tetangga kita, dengan kawan kita, dengan orang lain? Dan kita tidak punya kesempatan untuk bercerita kepada Tuhan. Kita tidak punya kesempatan untuk berseru kepada Tuhan. Itu yang salah. Kita hanya menceritakan kepada orang tua ketika kita mungkin
dalam tekanan, kita berteriak kepada orang tua kita, kita berkeluh kesah kepada saudara-saudara kita yang mungkin memiliki harta yang begitu banyak. Tapi toh mereka tidak bisa menolong. Mereka yang saya memberikan semampu saya. Tapi kalau kita berteriak kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, maka kita akan lihat bagaimana Tuhan melakukannya secara sempurna di dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana menghentikan langkah Tuhan secara rohani adalah mencari Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Sakeus ini adalah pemungut cukai. Kalau saudara lihat dari ayat-ayat yang pertama, saudara, Sakeus ini penasaran, siapa sih sebenarnya Yesus itu? Dari mana dia tinggal? Kenapa orang setiap yang masuk ke kota orang berbondong-bondong? Nah, saudara, Tuhan itu melihat hati. Sebab itu saudara, ketika Yesus lewat, dia melihat ke atas. Saya percaya saudara bahwa bukan hanya Sakeus, pasti banyak orang-orang yang ada di sekitar. Orang berbondong-bondong saudara, ya. Tapi kenapa hanya Sakeus yang dilihat? Karena Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu melihat kesungguhan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu saudara, kita nggak usah bercerita, oh saya punya latar belakang seperti ini. Kita nggak usah sampaikan sama orang, saya pernah nakal, saya pernah lakukan ini, nggak usah. Tuhan tahu semua. Ada banyak orang bercerita, oh saya mantan preman, saya mantan ini, saya mantan narkoba, saya mantan pembunuh, saya mantan ini, nggak usah cerita. Tuhan tahu latar belakang kita. Tuhan tahu. Tuhan lihat hati kita. Kenapa? Hati itu tidak bisa berbohong. Hati itu adalah pusat kehidupan kita. Di situ Tuhan menaruh kebenaran di dalam hati kita. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa berdusta di hadapan Tuhan. Saudara boleh berdusta kepada suami, kepada istri. Bisa kita sembunyikan, saudara. Kita bisa sembunyikan, saudara, masalah kita yang bertahun-tahun atau apa yang kita buat, gampang, saudara. Kita merubah raut muka kita, saudara, dengan kegembiraan pada hati kita sedih. Ya. Nah, orang bisa kadang-kadang hatinya sedih dibuat gembira. Hatinya, saudara, gembira dibuat sedih, gampang, saudara. Tapi hati tidak akan pernah, saudara, bohongi. Itulah, saudara, gambaran yang benar di dalam hidup kita itu adalah sebuah hati. Kata hati, saudara, makanya Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ timbul, ya, terpancar kehidupan. Kalau saudara Tuhan melihat hati kita, dia akan lihat kehidupan kita. Dari hati keluar semua, saudara, ya. Apa yang di hati kita ini akan membentuk karakter kita, membentuk hidup kita. Kalau di hati kita lagi panas, saudara, muka kita akan panas. Ya, kita akan punya reaksi yang keras, reaksi yang saya nggak tahu, saudara. Kalau saudara marah, mungkin saudara banting pintu, saudara banting meja. Oh, saya tidak marah. Oh, gitu, saudara. Ya, gampang, saudara. Kalau orang lagi sedih, pasti keluarin air mata, mukanya. Nah, itu kita nggak bisa bohongi hati kita, saudara. Ya. Nah, makanya Tuhan melihat hati yang baik, hati yang benar-benar rindu cari Tuhan, maka Tuhan akan mencari kita. Sakeus adalah orang kaya, saudara. Dia bisa bayar orang lain, saudara, untuk panggil Yesus. Dia bisa sewa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, mungkin algojo untuk membuka jalan
berubah, saudara datang kepada Tuhan, saudara mencari Tuhan, maka saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Nah saudara, ada banyak orang yang tidak berjumpa dengan Tuhan karena dia tidak mau cari Tuhan. Dia sebenarnya tidak mau ketemu dengan Tuhan. Datang ke gereja hanya store mukanya saja, saudara. Hanya yang penting saudara, kursi di gereja bisa terisi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau cari Tuhan, maka engkau akan mendapatkan Tuhan. Ya. Nah, saudara, Sakeus ketika dia mencari Tuhan, tiba-tiba Yesus berjalan dan dia berhenti pada waktu itu. Dia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, aku mau masuk di dalam rumahmu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, pada pagi hari ini, Tuhan mencari semua hati yang benar-benar punya rasa. Tuhan mencari hati yang benar-benar merindukan Dia. Kita lihat Daud. Semua ketika saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudaranya lewat ketika dia dipilih menjadi raja. Tetapi ketika Daud dipanggil, maka Alkitab berkata, Tuhan berfirman, urapi dia, bangkit dan urapi dia. Orang-orang yang mencari Tuhan akan diurapi dengan roh. Roh Tuhan akan tinggal di dalam hidupnya. Kita tahu saudara bahwa Daud adalah orang-orang yang punya penyembahan di hadapan Tuhan. Dia selalu menggunakan saudara kecapinya untuk menyembah Tuhan. Makanya kalau saudara buka di dalam Alkitab, saudara akan temukan pemazmur yang paling disenangi di bangsa Israel itu adalah Raja Daud. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita cari Tuhan. Dengan peristiwa saudara wabah virus corona ini, semua agama, semua orang berseru hari ini, cari Tuhan. Kapan kita ibadah? Kapan kita gereja? Saya berjalan-jalan, saudara, saya ketemu dengan ada jemaat lain, katanya bulan 7 dan lain sebagainya. Saya mau peringatkan kepada saudara hari ini belum seberapa wabah ini, saudara. Kita tidak tahu tahun-tahun ke depan kedatangan Tuhan ya semakin dekat. Dengan baik, saudara, akan banyak peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi yang menakutkan. Kalau saudara mau cari Tuhan, cari dengan baik, cari dengan benar, jangan malas. Hari-hari ini, kapan kita gereja, kapan kita mau beribadah? Saudara, Tuhan tahu hati kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah iman. Saudara, ada satu cerita di dalam Alkitab, yaitu perempuan yang mengalami perdarahan 12 tahun. Ketika Yesus berjalan, saudara, maka dia berkata, ketika aku sentuh ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan Yesus berhenti pada waktu itu, dia berkata, siapa yang menyentuh saya? Lalu
Kenapa? Karena ada iman di sana. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti sesuatu. Nah, kalau itu adalah sebuah dasar untuk melihat kemuliaan Tuhan, kalau itu adalah dasar untuk melihat kuasa Tuhan, kenapa kita tidak beriman hari-hari ini? Ketika dia beriman, dia sedang menghentikan langkah Tuhan. Dia menghentikan langkah Yesus pada waktu itu. Dan Yesus berbalik. Ujung jumpa ini itu menghasilkan kuasa Tuhan. Ujung jubahnya menghasilkan kesembuhan. Di dalam diri Tuhan ada kesembuhan yang luar biasa. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir khotbah saya ingin menyampaikan, biar kita bisa menghentikan langkah Tuhan dengan iman kita. Mari kita berdoa. Tutup Alkitab saudara, Bapak Ibu, biar saudara diberkati pada pagi hari. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu yang menonton video ini Tuhan. Berkat Tuhan luar biasa di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mengakhiri mari kita. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kiranya Engkau diberkati. Apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya memberkati saudara pada pagi hari ini, dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya dikasih Tuhan, sama-sama katakan amin.